Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut soal ke nomor 2 ya. Di sini kita ada tabel menghitung angsuran rumah. Berarti kita berperan sebagai pemilik KPR atau admin KPR yang kita harus mengelola data siapa yang membeli rumah kita, alamatnya di mana, kotanya di mana, tipe rumah, harga, dan sebagainya. Di sini ada kolom nama, alamat, kota, tipe, harga rumah, uang muka dalam persen, uang muka dalam rupiah, total pinjaman, bunga per tahun, jangka waktu, angsuran per bulan, dan total bunga dibayar. Langsung saja kita untuk harga rumah. Secara manual, kita bisa saja membuat dia berdasarkan tipe, kita ketik secara manual. Misalkan Melati, kita buat 250 juta. Lalu di Mawar, kita buat 375 juta. Lalu di Matahari, kita buat 500 juta. Tapi kan cukup merepotkan ya kalau ini datanya sangat banyak. Kita perlu membuat suatu database lah, istilahnya data tabel baru yang berisikan data tipe rumah dengan harga rumah. Sehingga nanti seperti mana teori yang di soal pertama kemarin, kita bisa menggunakan VLOOKUP. Karena kalau menggunakan rumus if juga kan agak repot nih. Baru 3 tipe rumah, nanti if-nya panjang. Jika tipenya Melati, maka ini harganya sekian. Jika Mawar, ya, agak panjang. Nah, kita tipe menggunakan ini ya, kita menggunakan tabel bantu saja. Anggaplah Melati, Mawar, Matahari. Ini tipe rumah, harga rumah. Melati harganya 250, lalu Mawar 375, Matahari 500. Nah, itu lalu kita VLOOKUP ya, seperti kemarin, sama dengan VLOOKUP. Di lookup value-nya, lalu pilih table array-nya, lalu kolom nomor berapa? Kolom 1 tipe, kolom 2 harga, berarti kolom nomor 2. Lalu false. Nah, enter. Selesai ya. Dapat harganya. Tapi kalau ditarik sebagaimana kemarin, dia error. Error nih. Kenapa nih? Karena tabelnya bergeser. Coba ya, kita lihat. Tuh, tabelnya bergeser. Cara pertama mengatasi ini kita buat absolute. Kita berikan tanda ini, tanda dolar di depan nama sel dan nama baris, nama kolom dan nama baris. Nah, ketika ditarik, bisa kembali. Tapi ada cara kedua juga yang bisa kita coba, yaitu kita memberikan nama pada kolom ini atau pada sel seleksi ini. Caranya adalah kita blok dari sel pertama hingga sel terakhir, lalu kita beri nama di sini, misalkan harga rumah. Nah, harga rumah. Nah, nanti dalam membuat VLOOKUP, kita bisa merubahnya menjadi sama dengan VLOOKUP lookup value-nya, lalu langsung table array-nya kita ketikkan harga rumah. Untuk kolom index number-nya juga sama, kolom nomor 2, lalu false atau true, false untuk exact, untuk sama persis, tutup kurung, enter. Nah, hasilnya sama, tidak berubah. Kenapa? Karena setiap kita melihat tabel array-nya itu harga rumah selalu merujuk ke sini. Nah, selalu merujuk ke tabel seleksi yang ini. Oke, untuk baris atau kolom pertama harga rumah sudah bisa ya. Sudah bisa kita selesaikan. Uang muka masing-masing pelanggan sudah menyanggupi uang muka sekian persen. Berapa nilai rupiahnya? Caranya gampang ya. Kita kalikan saja harga rumah dengan uang muka
dalam persen tersebut. Oke, selesai. Kolom nomor 2. Total pinjaman bagaimana? Total pinjaman tentu adalah selisih antara harga rumah dengan uang muka. Nah, dapat untuk kolom nomor 3. Saat ini kita teruskan ke kolom yang berikutnya. Angsuran per bulan. Nah, ini perlu teman-teman harus waspada nih. Karena di sini adalah bunga jumlah pinjaman dikalikan suku bunga per bulan. Suku bunga per bulan itu adalah suku bunga per tahun dibagi 12. Kalau teman-teman jawabnya di sini adalah total pinjaman dikalikan suku bunga per tahun dibagi 12. Nah, maka ini hanyalah angsuran atau bunga per bulannya. Ya, gitu ya. Bunga per bulannya. Nah, kita yang pertama angsuran itu kan biasanya angsuran, saya buat di sini saja ya. Angsuran sama dengan pokok ditambahkan bunga. Nah, kita buat tabel bantu saja. Pokok, angsuran, pokok. Lalu angsuran bunga per bulan. Nah, angsuran pokoknya adalah 100 total pinjaman dibagi jangka waktu selama 12. Ini kan jangka waktu dalam tahun ya. Berarti kita harus kalikan dulu 12. Nah, angsuran pokoknya dapatnya 416. Nah, ini untuk angsuran pokok. Untuk angsuran bunganya, angsuran bunga adalah bunga per bulannya berapa? Jumlah pinjaman dikali suku bunga per tahun bagi 12. Angsuran bunganya adalah jumlah pinjaman dibagi bunga per tahun bagi 12. Dikali bunga per tahun dibagi 12. Nah, ini setiap bulan ada angsuran bunganya sekian. Kira-kira gitu ya. Bunga per bulan, jumlah pinjaman kali suku bunga per tahun bagi 12. Nah, maka angsuran per bulannya adalah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Nah, diperolehnya angka sekian. Itu ya. Total bunga dibayar adalah jumlah pinjaman dikali suku bunga per tahun bagi 12 dikalikan lama meminjam dalam 1 bulan. Dalam satuan bulan berarti total pinjaman dikalikan suku bunga per bulan dibagi atau dikalikan jumlah tahun dalam bulan. Ya. Lama meminjam dalam satuan bulan. Nah, coba kita cek dulu. Takutnya ada yang salah. Kenapa besar sekali dia? Saya perbaiki ya. Tadi kayaknya ada yang kurang pas. Yaitu angsuran bunga. Sampai sini tadi cocok ya. Angsuran setiap bulan adalah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Angsuran pokoknya adalah jumlah pinjaman dibagi jumlah bulan. Kita dapatnya ini
Kalau yang pertama berarti 20 tahun kali 12 bulan, jumlah pokoknya 100 juta dibagi 240. Nah, angsuran per bulannya itu adalah jumlah pinjaman dikalikan harga acuan atau bunga per bulan dibagi dibagi 20 tahun. Dibagi masa peminjaman. Dibagi masa peminjaman. Dapatnya bunga angsurannya setiap bulan 75.000. Nah, itu ya. Oke. Maka angsuran per bulannya adalah jumlah angsuran pokok ditambah angsuran bunga. Oke. Ini selesai. Total bunga dibayar adalah jumlah angsuran, karena kita sudah punya tabel bantu di sini ya, angsuran bunga per bulannya, berarti dia dikali jangka waktu dikali 12. Nah, seperti itu. Kita coba buat tabel bantu lagi, kita simulasikan. Total pembayaran lunas itu adalah angsuran per bulan dikalikan masa peminjaman per tahun dikalikan 12 bulan. Nah, angsuran per bulan 491 dikalikan dengan 20 tahun kalikan 12 bulan. Nah, hasilnya harusnya sama dengan total pinjaman ditambah dengan total bunga dibayar. Nah, oke. Ini harusnya hasilnya sama ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau mungkin ada yang saya yang kurang pas, silakan diketikkan di kolom komentar. Pada intinya kita melatih, pada soal ini kita melatih menggunakan VLOOKUP, lalu kita berlatih menggunakan perhitungan-perhitungan bunga, menggunakan perhitungan matematika, menggunakan persen dan bunga. Kira-kira seperti itu. Terima kasih, kita lanjutkan nanti pada soal nomor 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.